Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Lihat gambar berikut. Di pagi hari, ibu sedang mencuci pakaian dan menjemur pakaian di luar, menjemur adik bayi, dan juga ayah yang sedang berolahraga. Panas matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Oksigen itu yang kita hirup dan kita keluarkan menjadi karbon dioksida atau CO2. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, perhatikan kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Anak-anak ibu pernah makan jagung? Ya, tentu pernah ya. Contohnya kita memakan jagung bakar. Enak bukan?
Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, emas, dan berbagai tambang lainnya merupakan kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlah sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Indonesia, negara kepulauan, memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Ada sapi, ada kambing, dan lainnya. Minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Ada emas dan batu bara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, di mana ada berbagai jenis ikan seperti arowana, ikan karang, ikan tuna. Sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran. Negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Lihatlah betapa suburnya negara kita yang memiliki hutan yang sangat lebat dan memiliki hewan-hewan yang sangat unik. Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Sayang sekali ya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Baiklah anak-anak, cukup sampai sini materi kita. Lihat betapa luas dan indahnya negara kita Indonesia. Sebagai anak bangsa, kitalah yang wajib untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam di negara kita ini. Oke, sekian dari Ibu dan terima kasih.